tak habis pikir dengan permintaan istrinya yang memintanya menikah lagi dengan wanita pilihannya untuk mendapatkan seorang anak. Maya memeluk tubuh suaminya yang berdiri, menghadap jendela. Gilang begitu terkejut dengan permintaannya. Tangan Maya melingkar di pinggang suaminya dan merebahkan kepala di punggungnya. Mas Gilang, lakukan demi aku please. Aku tidak rela jika kamu nanti dinikahi sama Gendis sama Mama, keluh Maya. Dia memberikan alasannya kenapa dia melakukan semua ini. Aku takut kamu. Apa kamu kurang yakin sama Mas sehingga kamu melakukan ini? Tanya Gilang dengan nada kecewa dan memotong kata-kata Maya. Iya, aku tidak yakin Mas. Mungkin sekarang kamu menolak tapi tidak ada yang menjamin ke depannya. Kamu pernah memiliki hubungan yang dekat dengannya bahkan kalian putus karena Gendis yang memutuskanmu? Jawab Maya belak-belakan. Gilang memijit keningnya, bagaimana bisa? Istrinya berpikir seperti itu Maya? Itu dulu. Sekarang hatiku hanya milik kamu seorang. Gilang meyakinkan istrinya. Maaf Mas, aku kurang yakin kalau urusan Gendis. Jawabnya lagi belak-belakan. Gilang melepaskan tangan istrinya dari pinggangnya dan membalikkan tubuh kekarnya hingga mereka berdiri berhadapan. Terlebih jelas di wajah istrinya ada rasa kekhawatiran. Bagaimana jika suamimu jatuh cinta dengan wanita pilihanmu? Aku yakin kamu tidak akan jatuh cinta padanya. Sahut Maya dengan begitu yakin. Kenapa? Karena Laras bukan tipemu, jawab Maya sangat yakin. Kenapa kamu memilihnya? Gilang penasaran. Karena dia butuh bantuanku. Saling menguntungkanlah Mas. Berapa banyak uang yang kamu keluarkan? Tanya Gilang paham kemana arah pembicaraan istrinya. 1 miliar untuk memulihkan nama baiknya dan untuk biaya pengobatan ayahnya aku tidak tahu Mas. Jawab Maya jujur. Gilang kembali mengerutkan keningnya mendengar penjelasan Maya. Ayahnya kena serangan jantung. Gilang menghela nafasnya sambil terus menatap istrinya yang memasang wajah memohon membuatnya tidak tega. Gilang sadar jika pernikahannya sedang ada dalam tekanan mamanya yang mendesaknya memiliki keturunan dan benihnya sendiri. Mamanya memang memaksanya menikahi Gendis yang masih ada hubungan keluarga dengan keluarga Kertanegara. Dan yang membuat Maya semakin tertekan karena Gendis memilih mengejar impiannya menjadi pengusaha wanita yang kini sukses memiliki beberapa restoran mewah dan juga beberapa butik. Mas, lakukan demi aku ya, mohonnya dengan wajah memelas. Gilang menarik Maya masuk ke dalam pelukannya. Dia terdiam, cukup terdiam, tak memberikan jawaban pada istrinya. Mas ingin bertemu dengannya terlebih dahulu karena ada hal yang perlu Mas pastikan. Mas tidak mau nanti kamu keputusanmu ini merugikan dirimu sayang. Mas harus menjagamu, kita harus tetap berhati-hati pada siapapun apalagi orang baru yang baru kita kenal, apalagi motifnya adalah uang. Terserah kamu Mas. Laras kebingungan Baron, majikan ayahnya mencarinya ke rumah sakit karena waktu yang diberikan sudah hampir habis. Laki-laki itu menarik lengan Laras membuat Laras menjadi pusat perhatian. Pak Baron, tolong lepasin saya. Mohonnya sambil menangis. Waktunya sudah habis Laras, mendingan kamu menikah dengan saya saja, toh juga kamu gak akan bisa berbuat apapun. Saya janji akan membuat kamu berteriak tiap malam. Ujarnya dengan tawa yang begitu menjijikan di telinga Laras. Baron terus menariknya, tidak peduli apa yang dia lakukan menjadi pusat perhatian. Dia terus menarik Laras ke arah mobilnya yang terparkir. Dia sudah tidak sabar menikmati tubuh Laras yang sudah lama dia incar karena Ardi menolak memberikan putrinya untuk dia jadikan istri yang kesekian. Saya masih punya waktu 3 hari lagi Pak. Laras berusaha keras melawan dan memukul tangan Baron namun tenaganya kalah jauh darinya. Tolong! Teriak Laras meminta pertolongan tapi sayang tidak ada yang berani menolongnya karena Baron datang dengan membawa beberapa bodyguardnya. Laras terus berteriak mencoba keberuntungannya. Siapa tahu ada dari sekian banyak orang yang berlalu lalang melihatnya diperlakukan seperti ini mau membantunya dan memanggil petugas kepolisian. Lepaskan dia! Suara dingin seseorang laki-laki berdiri tak jauh dari mereka. Seorang laki-laki bertubuh atletis dengan paras yang tampan namun memiliki aura dingin dengan mengenakan kacamata hitamnya hingga membuat penampilannya sangat sempurna. Di belakangnya berdiri seorang laki-laki yang juga memiliki postur yang sama dan wajah dua orang laki-laki itu tidak asing lagi bagi Baron. Pak Gilang Kertanegara, lepaskan wanita itu sebelum asistenku mematahkan tanganmu. Ujarnya dengan nada dingin.
Pak, ini pasti ada kesalahpahaman. Ini calon istri saya, akunya dengan sopan. Calon istri yang dipaksa karena hutang yang sengaja dibuat, ujarnya yang langsung membungkam mulut Baron. Wanita ini ada urusan dengan istri saya. Silahkan kalau kamu mau bawa itu artinya. Gilang memberi kode kepada asistennya. Dewa maju ke depan menghampiri mereka lalu menarik Laras menjauh dari laki-laki tua itu. Baron tidak berani melawan karena mengenal siapa itu Gilang Kertanegara, pewaris tunggal kerajaan bisnis Kertanegara dan juga keturunan orang ningrat yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Jika dia melawan bisa-bisa dia perusahaannya langsung dihabisi. Kamu hanya punya dua pilihan, aku membayar 1 miliar atau 5 menit setelahnya tidak usah Pak Gilang, jawabnya dengan cepat. Bersihkan kekacauan yang kamu buat dalam waktu 24 jam kalau tidak kamu tanggung sendiri resikonya. Ancam Gilang lalu melangkah meninggalkan laki-laki tua bertubuh buncit itu. Laras terus berdoa dalam hatinya mengucapkan syukur akhirnya ada juga yang menyelamatkan dirinya dari laki-laki tua yang membuat ayahnya seperti ini. Kamu ikut saya buat urusan rumah sakit asisten. Saya yang ngurus. Gilang terus berjalan menuju ke arah mobilnya. Laras yakin jika laki-laki ini akan membicarakan apa yang tadi dia bahas dengan Nyonya Maya. Gilang masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Setelah sopirnya membukakan pintu mobilnya untuknya. Laras ragu dan tetap berdiri di luar menautkan jari jemari tangannya gugup lebih tepatnya takut. Masuk, titah Gilang dengan nada dingin tanpa menoleh ke arah Laras. Pandangan tertuju ke depan tanpa melepaskan kacamata hitamnya. Laras dengan hati-hati masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Gilang sambil menundukkan kepalanya dan terus menautkan tangannya. Dadanya terus berdetak kencang, aura dinginnya mampu membuatnya ketakutan seperti sedang melihat hantu. Istri saya menemuimu, tanyanya tanpa basa-basi lagi. Iya tuan, sahutnya gugup. Gilang meliriknya dari balik kacamatanya. Artinya kamu setuju. Apa kamu tidak memiliki harga diri hingga mau menjual dirimu? Ucapnya tanpa mempedulikan perasaan yang mendengarnya. Saya tidak punya pilihan lain tuan. Jika ada saya tidak akan menerimanya. Sahutnya memberanikan dirinya. Mungkin menjadi orang miskin memang selalu dihina dan dicemooh. Dia memang perlu mendengar sekilas tabiat kakak dari majikannya yang berbeda dari dua wanita yang dia kenal di rumah itu. Dua wanita itu sangat baik tapi berbanding berbalik dengan laki-laki yang duduk di sampingnya begitu sangat arogan. Baik kalau seperti itu. Ada beberapa perjanjian yang harus kamu tanda tangani sebelumnya dan perlu saya tekankan sama kamu Laras. Saya melakukan ini untuk istri saya yang paling saya cintai melebihi nyawa saya. Jangan harap setelah kamu menjadi istri saya, kamu bisa menuntut perlakuan yang sama. Kamu hanya istri sementara sampai kamu melahirkan seorang putra untuk istri saya. Ikuti kisahnya hanya ada di Hinovel, KBM, karya Karsa EPP.